Hai guys, kembali lagi di channel gua. Atau kalian yang baru datang baru klik link yang ada di IG gua atau dari mana lah setelah kalian. Pokoknya yang kalian dapat, selamat datang di channel gua. Reaction halo, Hahul punya. Ih, narsistik sih gua. Jadi kali ini kita akan membahas apa ya? Kalian mesti tahu lah membahas apa, karena kan udah ditaruh di judul. Ngapain juga dibilang, ditanyain kalian? Percuma guys. Ya percuma juga sih, buat seru-seruan aja. Oke, jadi kali ini sesuai judul. Kompeti. Oke, sekolah gue adalah, kalian pasti tahu lah, di judul juga ada tulisannya. Gue sekolah di SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, atau lebih tepatnya di Kediri, Jalan Selong Mangleng nomor 2. Sekolahnya berasrama dengan sistem ketaruhanaan atau semi militer, tapi ya tidak sama seperti Akpol Akmil. Jadi ada batasan-batasannya. Lalu sesuai judul lagi, karena ini membahas tentang rasanya gimana sih jadi angkatan pertama. Yang pertama, menurut gue rasanya jadi angkatan pertama tuh bangga. Yang pertama bangga, yang kedua pasti apa ya, bangga. Gak tahu, gue bingung jelasinnya. Ada bangganya, ada senengnya, ada susahnya, ada sedihnya, pokoknya semua tuh campur aduk. Angkatan pertama itu pasti kayak gitu. Dan sekolah kita kan baru, jadi masih apa ya, kalau kata orang Jawa sih, kalau setiap aku basis, kata ngasuhku yang dulu itu katanya babat alas. Guru-guruku juga bilang gitu, babat alas. Jadi masih bener-bener kita baru pertama kali, jadi baru kayak apa ya, kayak dari tahap satu ke tahap lainnya itu butuh sebuah proses gitu loh, untuk sampai di titik ini yang ya fasilitasnya udah ada. Beda dengan angkatanku yang fasilitasnya kita masih kayak gimana ya, masih kayak memenuhi fasilitas satu persatu. Jadi gitu. Gak jelas kan? Apalagi ya, angkatan pertama itu banyak suka dukanya yang pastinya. Bagi yang apalagi bagi yang nggak terbiasa jauh dari orang tua, kayak anak-anak manja gitu, anak-anak mama ya. Kalau aku sih enggak, karena aku dari kecil udah dididik mandiri, kayak jadi sendiri. Makan sendiri, berangkat sekolah sendiri, pulang sendiri gitu. Bersih-bersih rumah begitu. Soalnya kan kalau kita di asrama kan pasti ada namanya per kamar ya. Ya per kamar itu kan nanti tanggung jawab kebersihannya kan punyanya kita sendiri. Jadi ya kalau kalian jorok ya kamarnya jorok. Kenapa gempa bumi terus? Kalau dulu namanya gempa bumi. Jadi kalau kalian jorok, gempa bumi tuh kamar gitu. Kalau kalian bersih ya bersih, kayak ya bersih, nyaman, rapi gitu. Apalagi kalau sesama dengan teman yang bersih-bersih, aduh itu enak banget, bener-bener enak banget. Jadi kalau kalian pulang mau tiduran di lantai kamar di asrama tuh nggak apa-apa, karena udah bersih. Karena aku mengalami guys masa basis kayak gitu. Teman kamarku tuh bersih banget orangnya, cerewet, tapi aku sayang. Ya nanti kalau dia nonton marah-marah ke gua, salah lagi ntar. Dan ya untuk meme-memenya itu di dalam video ini itu dari teman-teman gue sendiri, dan itu gue udah izin. Jadi perlu digarisbawahi, meme-memenya itu udah izin. Jadi meme-meme atau leluconnya yang dibuat di video ini itu aku udah izin ke teman-temanku. Oke? Apalagi kalau kalian bersih, enak, nyaman. Terus
juga kalian kalau udah bergaul juga enak, karena kan kita banyak teman, gak dari cuma Jawa Timur aja, kan ada kuota yang dari luar Jawa Timur, jadi kita bisa belajar bahasa mereka. Itu seru banget guys, seru banget. Apalagi aku kan dulu pernah tinggal di Jayapura, jadi ya seneng banget gitu ketemu temen yang dari luar Jawa terus ngomongnya pakai bahasa Indonesia, logat-logat sana gitu. Aduh, mantap sekali pokoknya. Kayak gimana ya, kayak seru gitu, kayak udah lama nggak ngomong pakai logat luar Jawa, terus akhirnya ketemu orang yang bisa begitu, jadi kayak nyambung aja, dan itu nanti ngomongnya ngerocos terus nggak ada berhentinya, dan pasti anak-anak yang nggak pernah dengerin pasti aneh. Terus apa lagi? Shock banget, langsung nangis. Terus apa lagi? Mau gue ceritain suka dukanya itu kalau apa ya, suka dukanya itu apa ya, gue nggak tahu, terlalu banyak kenangan, aduh kenangan tanpa bisa diulang, aduh puisi guys. Udah, jadi dukanya itu dulu apa ya, nggak ada sih. Kalau di sekolah gua, di sekolah ketaruhan lain juga sama ya, kayak satu salah semua ditindak, jadi itu adalah korsa. Jadi kalian kalau ingin masuk ke sekolah gua atau ke taruna manapun di Jawa Timur atau di Magelang pun, pokoknya yang berbasis taruna semi militer itu pasti adanya korsa. Gak boleh apatis. Kalau kalian apatis tuh kasihan temennya, beneran kasihan temennya. Karena apa? Kalau kalian salah, temennya ditindak. Kalau kalian kayak masa bodoh gitu, kasihan temennya, beneran. Dan kalau prinsip gua sih, hukum karma berlaku, itu selalu gua prinsipin. Jadi tiap ada orang ngechat gua, kayak ngechat, DM atau tanya atau segala macam pun ke gua, itu pasti gue bales. Kayak balesnya dengan baik juga, kan dia kan masa orangnya tanya baik-baik terus kita jawabnya nggak baik gitu, ngegas gitu kan, nggak bisa, harus pelan-pelan sesuai dengan prosedur. Gak jelas, astagfirullah. Jadi ini karena gue bikin video ini karena banyak yang nanya di DM gue. Nggak banyak sih, beberapa, ada 1-2 anak yang nanya ke gue kayak, Kak, SMA Taruna itu gimana ya tesnya? Kak, SMA Taruna itu enak nggak? Pokoknya seputaran dengan SMA Taruna. Jadi karena alasan gue bikin video dengan judul ini di bawah. Kalau kalian tekan itu nanti di sebelah sini. Kalau kalian pas setel itu di bawah sini. Nanti kalau pas kalian full layar di atas sini. Gak jelas banget, astagfirullah. Jadi daripada kalian penasaran dan bertanya-tanya mulu ke kita kayak gini, karena aku juga merasa kok deh, kalau kalian tanya itu kan harus menjelaskan secara detail. Nah, secara detail itu kan pasti panjang lebar. Nanti kalau aku pakai VN tak sedap lah itu nanti. Kayak nggak enak gitu kan, kalian tanyanya dengan ngetik, terus kita juga harus jawabnya dengan ngetik, atau kalau ya memang ya tergantung orangnya sih. Tapi kalau aku emang gitu orangnya tuh nggak enakan. Ya kembali lagi ke prinsip gua, untuk karena berlaku. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu tanam nanti yang kau tuai, begitu. Apalagi kok gua gabut. Pokoknya nanti kalau tanya-tanya seputar angkatan pertama sih ya, gue nggak bisa jelasin lebih detail, karena apa ya, kalau menurut gue tuh angkatan pertama tuh punya kesan tersendiri gitu loh. Apalagi angkatan gue tuh lagi susah-susahnya sekolah gitu, lagi merintisnya sekolah untuk mencukupi fasilitas yang ada sekarang gitu.
Jadi ya gitulah, angkatan pertama tuh rasanya campur aduk, ada suka ada dukanya. Terus apa lagi ya, ya gitu, itu aja yang gue ulang. Terus oh iya, kalau angkatan pertama, kalau ketaruhan kan mesti ada bahasa basis itu yang paling ditunggu-tunggu kalau pas lagi sekolah, apalagi pas kalian enggak sih, salah, ulangi lagi deh. Jadi kalau ketarunaan itu pasti ada namanya masa basis. Masa basis itu 3 bulan guys, 3 bulan tanpa HP, tanpa orang tua, tanpa barang elektronik. Jadi laptop pun nggak bisa dipakai. Jadi kita selama 3 bulan itu ya kehidupannya gitu aja, nggak ada yang namanya megang HP, megang laptop. Setelah masa basis pun kita nanti ya dikasih waktu untuk megang HP, megang laptop, nggak tiap hari. Biar kita tuh bisa ngatur waktu gitu fungsinya. Bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Menghargai waktu. Waktu adalah uang. Dengarkan tuh. Jadi masa basis itu kan 3 bulan. Kan pasti ada kayak hari pertama tuh rasanya lama banget masa basisnya, bener. Aku merasakan ini guys. Jadi masa basis tuh lama banget, 3 bulan tuh lama banget gitu rasanya. Kayak menunggu pembaratan itu yang dapat baret gitu. Cuma baret gua ada di bawah. Kan gua lagi bikin ini di lantai atas. Tempatnya kamar-kamar, kalau di bawah itu ada lemari-lemari, ada baju-baju gitu. Jadi tunggu dapat baret itu guys 3 bulan, dan itu pun perjuangan juga. Setelah kita mengorbankan waktu tidak bermain HP, ya memang berkorban sih. Kalau masuk taruna itu banyak berkorbannya. Kalau nggak mau berkorban nggak usah masuk taruna. Kalau nggak kuat pergi aja. Ini tuh sekolah taruna khusus untuk kalian yang bener-bener berniat. Kalau main-main pulang, balik kanan. Kenapa? Nanti kalau kalian cuma main-main doang, setelah masa basis pasti kalian keluar karena nggak kuat. Karena niatnya tuh bukan dari diri sendiri, tapi dari cuma pengen aja gitu. Gak ada niat kuat itu percuma guys, percuma. Jadi kalian itu harus punya, kalau masuk taruna tuh harus punya niat yang kuat, niat yang pokoknya niat banget gitu loh guys. Jangan yang hari ini niat besok nggak niat, nggak usah masuk, balikan kamu. Daripada nggak kuat nangis kamu 3 bulan nggak ketemu orang tua lo, apalagi kalian yang manja tuh apalagi ya. Jadi nanti balik lagi ke pembaretan itu nanti kita juga untuk dapetin baret ini itu kita ada namanya apa ya, di pembaretan dapat baret akhirnya. Itu nanti kayak bukan di tes sih, kayak apa ya, nanti kayak kita kemah, enggak kemah sih ya, pokoknya pembaretan ada 1 malam yang paling menegangkan. Jangan dibocorin, biar surprise untuk kalian yang masuk taruna gitu. Seru, tenang aja, seru. Kalian pasti udah lihat di YouTube kita, di YouTube sekolah SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, itu pasti nanti kalian lihat masa pembaretannya. Ya kayak gitu, persis itu kayak gitu. Tapi ada satu kegiatan yang nggak kerekam di situ. Ya emang nggak direkam, dibuat kejutan gitu. Jadi pas kalian basis itu pasti kalian ngerasanya lama banget. Tapi kalau kelasku cara mengatasinya itu ditulis guys, di papan tulis putih gitu, di pojok sini itu nanti ditulis Hamin sekian menuju pembaretan gitu. Jadi setiap harinya semangat kalau lihat papan tulis, nggak loyo. Terus apa lagi kalau mau bahas tes gitu sih, kalau di sini
gue bingung, entah nggak kesusun kayak video ini aja nggak kesusun karena gue nggak bikin teks prosedur, nggak bikin teks prosedur, nggak bikin susunannya. Kalau bikin susunannya ya rapi, jadi ini adalah random seingat-ingat gue. Kan ini ceritanya pengalaman gue, jadi gue curhat. Oh iya, kalau pas masuk asrama itu kan nanti satu kamar itu nanti kalian nggak bakal kenal dengan kamar temennya, dengan teman kalian. Jadi pas masuk bleng gitu ya ke kamar, loh ini pasti nggak kenal. Gue dulu juga gitu, gak kenal. Tapi alhamdulillahnya gue masih dapat temen bersih banget. Sayang banget sama dia. ya kan jangan disebut, ntar yang lainnya pada iri. Jadi seperti itu. Tapi bentar, jangan senang dulu. Kalian tuh jangan senang dulu. Meskipun nanti pokoknya jangan senang dulu. Kalian masa basis itu dengan setelah basis beda lagi. Kan masa basis 3 bulan. Itu nanti setelah 3 bulan itu bisa lagi diacak. Kalau gue setelah 6 bulan diacak. Setelah 6 bulan sekolah baru diacak, maksudnya gitu kamarnya. Jadi diacak, nggak menetap. Tahu, nggak menetap biar kalian bisa beradaptasi. Temennya nggak itu doang. Oke, paham? Seperti itu. Gua pas basis atau selama 6 bulan itu dapat kamar di bagian lantai 2 di pojok sendiri, kamar M1 itu tempat yang paling strategis banget karena apa? Dekat dengan jemuran lantai 3. Dan kalau ke bawah juga tinggal ke bawah, tapi susahnya pas angkat-angkat galon. Karena kan kita kalau minum air putih itu harus isi galon sendiri guys, nggak sendiri juga sih, kayak kesadaran diri masing-masing. Kalau nggak gitu kebijakan dari ketua lorongnya, nanti gue jelasin video lain. Ketua lorong, jadi ada tuh nanti itu di bagian kayak senatan, nanti gue jelasin lagi itu di lain video, oke? Nah tes juga di lain video, kita curhatan gue aja. Jadi kalau sebelum ada senat itu dulu kita tuh seingatnya aja kayak galonnya habis, gua ambil dah gitu. Kalau kalian nggak punya kesadarannya sampai berminggu-minggu itu nanti galon nggak ada yang ngisi, terus lu mau minum pakai apa? Nggak cukup minum doang pas makan pagi, sore, sama malam, nggak cukup. Karena kan kita kan kegiatannya banyak, jadi harus minum yang banyak. Nggak cukup sehari seliter, lebih itu pasti. Dan apalagi ya, yang paling susah sih kalau di sekolah itu nggak ada sih kalau buat kalian yang nggak kebiasaan bangun pagi sih susah. Karena apa? Kita tuh bangun jam setengah 4 tuh udah bangun. Karena jam 4:15 itu udah apel pemberangkatan ke masjid buat sholat subuh. Jadi kan sholatnya kita berjamaah guys. Jadi sebelum berangkat ke masjid kita tuh baris dulu rapi gitu, baru berangkat ke masjid gitu. Oh ya, ini gua lagi pakai seragam sekolah. Ini kacamatanya kacamata anti radiasi ya guys ya. Karena sekarang pandemi, jadi belajarnya daring. Kebanyakan kalau daring kan kita pakai alat elektronik gitu, kayak HP, terus ada laptop gitu. Kan harus pakai kacamata. Karena kalau nggak gitu mata gua berair, sakit. Jangan didengarkan tuh guys. Kemarin tuh gue ceritain, gue salah bangun pagi jam itu tajudan, bangun kan mata merah tuh gatel. Habis itu ke tempat obat-obatan gitu. Pas gue cari, ambil dah tuh obat
Gue kira obat tetes mata, ternyata obat tetes telinga. Tapi gue gak apa-apa kok guys, gue gak apa-apa, gue kebal, tenang, gue kebal. Oh ya, tadi sampai mana? Ini lupa kan? Ih, diamlah. Jadi begitu guys. Pas berangkat ke masjid itu kita harus baris, mau apa-apa tuh baris dulu, apel dulu, pengecekan dulu, karena kan kita berasrama. Terus oh ya, kita kalau di ketarunaan itu tiap hari tuh ganti ketua kelasnya. Ada sih ketua kelas tetap, kalau untuk hariannya sih ganti-ganti. Oke. Jadi guys, cukup sekian aja sih, mungkin juga random karena gue lupa nggak bikin teksnya, susunan teksnya biar dibaca satu-satu gitu, berurutan gitu, jadi rapi. Tapi kan ini karena judulnya rasanya jadi angkatan pertama, jadi kayak curhat gitu, curhatnya pun random. Seingat gue tuh pelupa, tadi aja diganggu lupa. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, kalau nggak mau like juga nggak apa-apa, nggak mau komen juga nggak apa-apa. Tapi ini semoga videonya bermanfaat ya untuk kalian yang mau masuk ke sekolah gua, atau dengan bahasa formalnya kalau kalian ulangi lagi deh. Semoga bermanfaat buat kalian yang mencari informasi tentang SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur, meskipun ini isinya adalah random atau curhatan tentang taruna angkatan pertama. Oke, sekian dulu. Kalau mau videonya lanjut, mungkin jarang-jarang ya gue upload, sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, suka-suka gue, karena gue bikin channel ini juga suka-suka gue. Tapi semoga bener loh guys, ini gue berharap benar, semoga bermanfaat buat kalian yang nyari informasi tentang sekolah gue tapi takut tanya ke adminnya. Soalnya gue juga gitu guys, kalau lagi sosialisasi ke sekolah SMP lain gitu, nggak gue kasih WA sama IG gue. Yang ada full itu notificationnya. Oke, bukannya apa ya, tapi sekian dulu dari gua. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Gua nggak maksud menyinggung perasaan siapapun di sini, karena gue bikin konten itu sesuai dengan apa yang gue inginkan.